Paman akan mempresentasikan tentang cerita kancil yang ingin mencuri mentimun. Gambar ini menunjukkan tentang kisah kancil yang mencuri mentimun. Kisah kancil mencuri mentimun. Suatu hari kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar ia tahu sebuah ladang milik manusia. Namun begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, kancil pun mengurung niatnya untuk pergi. Kancil berkata, "Aduh gawat nih, sepertinya aku udah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu." Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Kancil berkata, "Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar." Tanpa sadar, kancil telah menghabiskan banyak buah mentimun. Sore harinya Pak Tani, pemilik ladang tersebut, datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Pak Tani berkata, "Wah, kenapa kebunku jadi berantakan? Timun-timunku juga habis, tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini?" Hari berikutnya kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Ia mengira bahwa itu Pak Tani. Kancil berkata, "Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya." Namun Pak Tani diam saja karena penasaran. Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Kancil berkata, "Aduh, kenapa lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak." Oh, rupanya yang disentuh dia bukanlah Pak Tani, itu hanya orang-orang sawah. Hanya telah dilumuri ketak karet kaki depan kancil. Kancil lengket, tak bisa dilepas. Kancil berkata, tolong, siapapun tolong lepaskan aku." Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap kancil. Pak Tani berkata, "Akhirnya ketangkap juga si kancil, dasar pencuri yang rakus." Pak Tani membawakan kancil ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara kancil. Kancil berkata, "Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku." Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Pak Tani berkata, "Hai Kancil, kau akan dikurung di sini sampai panen timunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri." Anjing Pak Tani terpedaya dengan bujukan kancil. Ia membukakan kandang dan mempersilahkan kancil untuk keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Berada di dalam, kancil segera mengunci pintu kandang. Kancil berkata, "Aku ceroboh sekali, sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aku dapat ide yang bagus." Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan anjing yang terus saja menggonggong galak. Kancil berkata di anjing, "Sobat, tahukah kamu aku dikurung di sini?" Anjing berkata, "Itu karena kamu sudah mencuri mentimun Pak Tani." Kancil berkata, "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani sedang mengadakan pesta di sana. Ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?" Anjing berkata, "Daging." Kancil berkata, "Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, boleh menggantikan tempatku. Aku tidak suka daging." Anjing berkata, "Daging, aku suka daging." Anjing berkata, "Daging." Kancil berkata, "Maafkan aku kawan, aku telah berbohong."